Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Hidayatullah, NPM 1817551046, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS PDT. Untuk soal yang pertama, poin A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan sentralis data. Yang pertama, kelebihan: tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan, maintenance lebih mudah dilakukan, proses update data dan juga informasi di dalam bisnis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Terus yang kekurangan, yang pertama, membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Yang kedua, kapasitas harddisk yang besar. 3. Apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yang kedua, sistem basis data yang terdistribusi. Kelebihannya tidak bergantung pada server basis data pusat. Kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. 3. Informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Kekurangan, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Untuk soal pertama, poin yang B, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama, virtualisasi server. Ada penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Yang kedua, ada virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Yang ketiga, ada virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Yang keempat, ada virtualisasi network. Merupakan proses penggabungan network, hardware, dan software ke dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Yang kelima, virtualisasi storage, menyediakan media penyimpanan yang terisolasi dari resource fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup. Untuk soal kedua, untuk poin yang A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server. Nah, perbedaannya, untuk client server hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Penyimpanan file terpusat, biaya cenderung lebih tinggi, tingkat keamanan dapat diatur setinggi mungkin. Peer-to-peer, setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan. Tempat penyimpanan file tidak terpusat, biaya operasional lebih rendah, tingkat keamanan rendah. Untuk persamaannya, merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Sama-sama dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk poin yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Asinkronus itu komunikasi online tidak langsung, atau asinkronus adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam jaringan dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Sinkronus, komunikasi online langsung atau sinkronus adalah media komputer dan layanan dalam jaringan yang terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Untuk soal nomor 3,
Poin A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dan distribusi data proses. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah rangkaian jaringan yang bentuknya seperti jalur bus, yaitu dari PC server ke klien 1, ke klien 2, lalu klien 3 hingga berhenti ke terminator dan kembali lagi ke PC server. Nah, di sini saat PC server mengirim data, ia akan melewati klien-klien yang ada hingga sampai tujuan. Topologi bus memakai ke kabel utama, koaksial, dan konektor BNC. Kedua, topologi ring merupakan sebuah rangkaian jaringan yang bentuknya seperti cincin, di mana terdapat token ring di tengahnya dan jaringannya yang tersambung dari sebuah titik ke titik lainnya sehingga menjadi bentuk lingkaran seperti cincin. Yang ketiga ada topologi star, merupakan rangkaian jaringan yang dimana bentuknya seperti binatang dan juga seperti bintang, dan juga topologi star memiliki alat di tengahnya untuk menghubungkan, yaitu switch, dimana dari PC server ke switch baru ke klien. Yang keempat, topologi mesh atau jala merupakan suatu rangkaian yang menghubungkan antar komputer dengan komputer yang ada di jaringan secara langsung dan disebut dedicated links. Yang kelima ada topologi tree. Topologi jaringan yang bentuknya seperti gabungan topologi bus dan star, dan jaringannya yang terpusat pada sebuah switch. Pada topologi tree, bentuknya juga memiliki suatu tingkatan yang bercabang, misalkan dari komputer server ke komputer klien, lalu dihubungkan lagi ke switch dan dihubungkan ke komputer klien lagi. Untuk poin B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Pertama adalah source komputer, sumber mengirimkan sinyal digital ke modem. Kemudian dari modem mengirimkan analog sinyal ke telepon. Lalu telepon dari sumber mengirimkan ke telepon tujuan. Lalu dari telepon tujuan ini mengirimkan analog sinyal ke modem. Kemudian modem mengirimkan digital sinyal ke komputer tujuan. Untuk soal nomor 4, poin A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Pertama, melindungi data dari kebocoran. Yang kedua, pengubahan tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Yang ketiga, perusakan, gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Pertama, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Yang kedua ada public key, dua kunci, satu kunci digunakan untuk enkripsi dan kunci lain digunakan untuk deskripsi. Satu kunci yaitu public key digunakan untuk mengenkripsi teks biasa untuk mengubahnya menjadi teks sandi, dan kunci lain private key digunakan oleh penerima untuk mendeskripsikan teks sandi untuk membaca pesan. Yang ketiga ada private key digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Dalam kunci ini simetris karena satu-satunya kunci adalah menyalin atau berbagi oleh pihak untuk mendeskripsikan teks sandi. Untuk poin C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Pertama, resource mengirimkan message hello, kemudian message ini, pesan ini dienkripsikan, kemudian menghasilkan ciphertext. Lalu dari ciphertext yang sudah menjadi ciphertext tadi itu dideskripsikan kembali untuk supaya tujuan ini bisa membaca apa pesan dari resource. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.